Ah, halo guys, selamat malam. Gue tadi habis dari luar, sekarang gue baru nyampe pulang. Nah, sekarang ini konten kita bebas, mungkin yang penting-penting aja. Mungkin gue ada sedikit cerita buat kalian yang mungkin ada beberapa dari kalian bingung dan pusing yang anak-anak muda sekarang pinginnya seperti apa dan tujuan akan jadi apa. Yaitu hal biasa ya, karena yang harus dibiasakan adalah apa? Konsisten. Nah, jadi itu mungkin buat kalian yang ingin mencari wawasan dan kepuasan dalam semasa remaja ini, kalian mungkin bisa. Nah, oke guys, gua di sini masih di tempat si Bani ya, lagi main tempat si Bani. Tapi alhamdulillah sampai rumah gua dibikinin nih. Tuh. Gua dibikin apa tuh? Mie. Loh. Tamboykun. Kita mencoba seperti tamboykun. By the way, ini panas ya guys ya. Bania lagi mandi. Habis ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama Bani. Ini pembahasan kita torang ya tuh. Mungkin pembahasan kita nanti bakalan lucu-lucuan sama Mas Bani ya. Nah, jadi mungkin ini gua sedikit menceritakan buat kalian ada tujuan hidup saat lekas kelar dari sekolah. Saat kelar ke sekolah akan jadi apa? Ada yang mungkin kuliah, ada yang mungkin langsung kerja, atau mungkin yang langsung kerja dulu nabung setahun baru mulai nyambi kuliah. Banyak guys. Pengalaman gua dulu ngelihat teman-teman gua ya, sharing profit. Kayak contoh dari teman gua dulu, ada yang kerja sambil kuliah, banyak. Mas Iki, makasih ya Mas ya, minyak ya. Bani emang best. Aman, siap. Jadi yang buat kalian pengen kuliah tapi nggak ada duit, jangan. Ingat ya, saran gua, janganlah membebani keluarga atau orang tuamu. Karena apa? Kita harus tahu sikonnya dulu, ekonominya seperti apa, save money-nya seperti apa, ngertiin keluarga dulu dan ngertiin ekonominya dulu. Karena gini guys, banyak anak-anak muda sekarang tuh nggak ngerti tentang ibunya, ayahnya kerjanya seperti apa. Mungkin ibu mungkin nggak kerja karena apa, ibu rumah tangga, ya wajar dong, karena kan mungkin nggak diizinin oleh suaminya, nggak boleh kerja. Namun banyak sih anak-anak sekarang tuh nggak ngerti kondisi keuangan keluarga sedang pas-pasan. Ngelihat teman yang masa kecil dulu SMA atau SMP, teman punya motor, pengen beli motor. Sampai bahkan banyak yang mencaci maki atau ribut dalam hubungan bersama ibunya atau ayahnya karena nggak dikabulkan atau nggak dibeliin sebuah kendaraan motor. Namun dari situlah kita udah tahu kenapa begitu banyak menjadi sebuah keributan, karena anaknya itu nggak nurut apa yang dibilang orang tuanya dari segi ekonomi. Banyak. Menurut kalian salah siapa coba? Orang tua apa anak? Kalau menurut gua tidak salahnya orang tua mendidik yang benar. Pasti ada. Tapi secara perlahan mendidik anak itu memang pakai hati, tapi durasi yang lama.
butuh waktu yang proses yang lama. Untuk masuk ke dalam hati anak tuh nggak bisa langsung instan, karena butuh proses dari kita berwibawa, menyampaikan anak dengan pelan-pelan, itu pasti ada. Nah, mungkin ini yang udah berkeluarga lah ya. Kadang juga ada yang punya anak sifatnya bandel, susah dimengerti. Kita nggak bisa nyalahin kelakuannya. Kita dulu ngedidik anak tuh seperti apa dulu. Terus apalagi pergaulan anak kalau udah ketemu sama temannya itu nyambung. Yang tadinya teman-temannya flexing, ya anaknya juga ikutan pengen seperti temannya, karena orang tua nggak mampu, sampai ada yang ngebunuh orang tua ya banyak ya yang berita-berita sekarang seperti itu tuh juga ada banyak banget, gua akui banyak. Nah, tapi ya kita tuh pingin ya, namanya hidup keluarga itu yang tentram, yang baik, yang walaupun sederhana tapi suasananya nyaman. Nah, kita kembali lagi ke topik yang setelah saat kelar SMA nanti. Banyak yang pengen kuliah kan ya. Nah, memang banyak. Saran gue tuh lebih bagusnya kerja dulu. Kenapa kerja dulu? Jadi kita tahu kalau kita udah kerja setahun, atau nggak apa-apa nunda dulu 2 tahun. Selagi yang masih fresh graduate, masih muda, jangan takut. Tapi ingat, pergaulan juga. Tiap kerja tuh pasti ada ya pergaulan yang nggak bener, pasti ada. Dihasut tuh pasti ada. By the way, ini pedas guys. Kita kalau udah ngumpulin duit, income kita udah tahu, udah setahun 2 tahun, itu pasti terkumpul. Ya ada juga yang kalian mungkin nyisihin buat keluarga, emak bapak, ngirim gitu ya. Boleh saja, no problem. Yang penting kita harus benar-benar ngebahagiain dan mereka juga bisa nikmatin hasil kita. Ya sesanggup kamu aja berapa ngasihnya. Yang penting orang tua memang nggak memandang berapa kamu dikasih, walaupun kamu ngerantau di kota orang atau kerja di mana gitu ya, dia nggak mandang. Tapi ada juga dari segi keluarga yang susah, mungkin ada dia nggak mau langsung kuliah, atau dia pengen benar-benar fokus kerja bahkan sampai kartap, ada. Tapi kebanyakan terjebaknya dia nggak mau berlama-lama di pekerjaan atau di PT gitu ya. Kebanyakan dia pasti langsung nyampe 7 tahun atau 8 tahun nikah, yang mungkin sambil buka usaha pasti banyak, ada seperti itu. Namun ada juga sampai kartap, bertahan lama dan cita-citanya di PT itu atau apa gitu ya, di kerjanya yang sekarang. Nah, terus bagi yang tadi yang kerjanya udah setahun 2 tahun tapi masih berani dan masih sanggup memberi orang tuanya transfer atau sharing-sharing buat keperluan keluarga di kampung di sana, itu nggak apa-apa guys. Jadi kita tuh hidup tuh banyak banget ujian, pasti banyak. Diuji itu pasti ada. Nggak usah takut masalah rezeki. Betul sih. Banget. Pemahaman. Yes guys. Jadi nggak usah takut masalah rezeki. Tetap fokus dan konsisten dalam pekerjaan kita sendiri. Cintai pekerjaan kita.
seperti apa kita mencintai keluarga dan sayang sama keluarga kita. Terus guys ya, buat yang kuliah nanti itu, jika kita sudah terkumpul dan benar-benar tercukupi, tapi ingat, kuliah silahkan langsung. Yap, setidaknya kita udah hitung-hitung dari jauh hari, berbulan-bulan yang lalu, harus tahu berbayar semesternya berapa atau berapa. Intinya ialah tujuan kalian cuma satu. Ya mungkin kalau ada kelebihan mendapatkan ilmu, yang terpenting apa? S1 ya dulu kan, sarjana. Tapi jangan lupa dengan ilmunya, agar apa? Ilmu kalian di pekerjaan atau di PT manapun nanti pasti kepakai. Percaya sama gua. Namun pekerjaan sambil kuliah itu nanti jangan sampai terganggu. Karena apa? Selagi income kita masih di PT itu, baik-baiklah di pekerjaan, jangan membantah dan jangan berbuat apa-apa. Maksudnya berbuat apa-apa itu jangan bikin onar dan jangan bikin masalah di kerjaan. Karena apa? Seandainya kita membuat keburukan di pekerjaan, akan susah untuk berjalan lancar ke depannya. Atasan kita pasti menilai kita, teman-teman kita, apalagi dengan rekan-rekan kerja kita pasti menilai kita. Bahwa apa? Keburukan kita lah yang membuat titik besar masalah di kerjaan kita nanti. Jadi gitu guys. Hidup memang punya aturan, tapi kita nggak bisa semena-menanya membuat aturan sendiri. Ingat, turunkan egomu. Turunkan egomu. Berjalanlah sampai 4 tahun untuk mengejar sarjana kalian. Keluar dari itu, sarjana kalian walaupun masih di pekerjaan yang lama, bahkan kita belum tahu di pekerjaan lama itu setiap satu lingkup divisi atau tempat PT kita ya, tempat kerja kita itu, orang-orang situ, office itu juga, atau orang-orang atasan situ tahu kalau kita sambil kuliah, kalau kita punya kecerdasan, IQ yang tinggi, atau sikap dan moral kita yang punya kelebihan yang bagus, kita pasti diangkat. Ya syukur-syukur, alhamdulillah diangkat seperti apa, HRD, manajer atau apa. Gak apa-apa, itu rezeki kita. Mungkin disitulah cita-cita kita nanti, impian kita ya rezeki kita lah nantinya. Mungkin ada kelar dari sarjana nanti, setelah tamat dari kuliah nanti, mungkin ada lagi yang saat nyambi yang udah semester 8, saat kelulusan, banyak kok, setahu gue, pengalaman gue dulu banyak kok sambil pingin nyambi kerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih unggul lagi, banyak gaji yang gede, tapi nggak bisa ya gaji-gaji seperti negara-negara Jepang, Korea atau Asia manapun. Jangan samakan Indonesia dengan negara luar. Ingat, kita sesuai dengan kapasitas kita, upah kita seperti apa standarnya ya itu gaji kita. Tapi ya sarjanalah atau dengan didikan kita lah yang membuat tunjangan dan tambahan nilai nominal kita nanti. Di situ udah kelihatan kok. Jadi tunggu apa lagi? Buat kamu yang punya impian, cita-cita atau apapun, ini hanya cita-cita untuk buat orang-orang yang kerja yang sambil kuliah ya. Jadi kerjanya tuh netap walaupun kontrak, setidaknya proaktif, lebih produktif lah kerjanya gitu. Kalau di pekerjaan lain gue nggak tahu, gue mungkin belum tahu pengalaman seperti apa, tapi yang gue tahu ya seperti gue lah pengalaman gue. Mungkin itu aja guys dari gue. Buat kalian tetap semangat, jangan putus asa ya. Sebab orang-orang di luar sana tuh masih banyak loh pengangguran, masih banyak pengen kerja gitu. Tapi ya kita nggak bisa salahkan
diri, tapi ya harusnya diri kita lah yang lebih tahu gitu, lebih unggul. Ditambah lagi dengan jangan terpicu dengan flexing temen, apalagi bisnis yang nggak jelas gitu ya. Dengan ya mungkin kalian paham lah, sekelingkungan kalian juga pasti banyak kok yang kayak gitu. Jadi saya harap ya ambil hikmah atau contoh yang benar dari saya, buang yang buruknya. Saya juga manusia biasa, hanya mungkin lebih jauh dari kalian pengalaman kalian, karena gue mungkin nggak terlalu jauh sependapat, wawasan ilmu gue seperti apa, mungkin kalian lebih jauh lebih dari saya gitu ya. Mungkin itu aja guys, saya set buat kalian. Sampai jumpa di next channel selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di selanjutnya. Thank you so much, have a nice day, good night, and see you on the Elmon Official. Thank you, assalamualaikum